Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Deapati Rengo dari kelas 01 jurusan PKK. Pada video kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi terkait mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Selamat menyaksikan. Adapun materi pembahasan saya pada kali ini yaitu konsep dan urgensi identitas nasional Indonesia, unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional, konsep dan urgensi integrasi nasional, dinamika dan tantangan integrasi nasional, konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia, dan yang terakhir yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Langsung saja kita ke materi pertama yaitu konsep dan urgensi identitas nasional Indonesia. Konsep identitas nasional Indonesia merupakan suatu tanda atau ciri yang melekat pada suatu bangsa. Identitas nasional dibentuk oleh beberapa faktor yaitu primordial, saklar, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Sebelum saya memaparkan mengenai urgensi identitas nasional, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan kata urgensi. Jadi kata urgensi berarti sesuatu yang penting atau urgent. Nah, berdasarkan dari hal ini, maka hal-hal yang membuat urgensi identitas nasional adalah jati diri bangsa, nilai-nilai yang dianggap baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta faktor yang menentukan pembangunan suatu karakter bangsa. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta dasar falsafah negara yaitu Pancasila merupakan suatu identitas bangsa Indonesia yang mencakup jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu materi kedua mengenai unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait identitas nasional Indonesia yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu lunturnya nilai-nilai luhur. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, lunturnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Dan yang keempat, yaitu tidak ada rasa bangga dan cinta terhadap budaya bangsa. Lalu, mengapa Pancasila sulit diterapkan dan dimargilkan dalam kehidupan bermasyarakat? Berdasarkan dari analisis para ahli, Pancasila sulit dan dimargilkan dalam kehidupan bermasyarakat dikarenakan Pancasila dijadikan kendaraan politik, adanya liberalisme politik, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Untuk hal tersebut, lalu apa yang harus kita lakukan? Pada hakikatnya, unsur formal identitas nasional baik secara langsung maupun tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu tadi pemaparan mengenai dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Materi selanjutnya yaitu konsep dan urgensi integrasi nasional. Integrasi ialah proses mempersatukan bagian-bagian unsur elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga mencapai sesuatu bangsa atau nation. Sedangkan untuk kebalikannya disebut dengan disintegrasi yang merupakan saat dimana memudarnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Adapun jenis-jenis integrasi yang pertama yaitu integrasi bangsa seperti Gerakan Aceh Merdeka. Yang kedua integrasi wilayah seperti pada saat deklarasi Juanda. Yang ketiga yaitu integrasi nilai di pengembangan nilai moral Pancasila. Dan yang keempat yaitu integrasi elit massa seperti misalkan temu kader PKK, dan integrasi perilaku seperti biro-aksi. Lalu, mengapa integrasi dianggap penting atau urgent? Jadi, integrasi dianggap penting karena dengan adanya integrasi tujuan negara hanya akan dicapai apabila terdapat sesuatu
yaitu pemerintahan yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar bersatu padu dan saling bekerja sama. Materi selanjutnya adalah dinamika dan tantangan integrasi nasional. Jadi, apa sih tantangan yang dihadapi dalam penerapan integrasi? Dalam upaya mewujudkan integrasi, tantangan yang dihadapi secara umum yaitu berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Selanjutnya, tantangan yang ada juga berupa celah perbedaan antara elit massa di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandang tradisional. Di era globalisasi, tantangan itu ditambah dengan adanya tarikan-tarikan global di mana negara dan bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Maka dari itu, integrasi diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas nasional, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Itulah tadi pemaparan mengenai dinamika dan tantangan integrasi nasional. Materi selanjutnya yaitu konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Konstitusi terbagi menjadi dua definisi. Yang pertama yaitu dalam arti sempit dan yang kedua yaitu dalam arti luas. Konstitusi dalam arti sempit diartikan sebagai sebuah dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan sebuah peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak yang mana akan menentukan bagaimana suatu lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Lalu, mengapa konstitusi negara dianggap penting? Adapun konstitusi negara dikatakan penting karena sebagai landasan konstitualisme, berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan terhadap kekuasaan. Selain itu, konstitusi juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah, memberikan dasar hukum sebagai sistem kenegaraan yang dijunjung tinggi, dan sebagai penjamin hak-hak asasi warga negara. Itulah tadi penjelasan mengenai konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Lalu, bagaimana mengenai dinamika dan tantangan konstitusi negara? Nah, pada kali ini kita akan membahasnya. Dalam perkembangan konstitusi yang terjadi di Indonesia, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Maka dari itu, perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pernah menjadi perubahan akan tuntutan perubahan dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang yang berlaku. Perubahan yang dimaksudkan guna menyesuaikan tuntutan dan tantangan yang dihadapi pada saat itu. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Dapat kita simpulkan bahwa hal-hal yang mengenai identitas nasional, integrasi bangsa, serta keselarasan konstitusi negara Indonesia dapat kita wujudkan dengan memiliki rasa bangga dan cinta terhadap budaya-budaya yang kita miliki. Selain itu, pemahaman dan perwujudan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika juga perlu kita terapkan di kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan apa yang telah saya sampaikan, saya harap kalian dapat memahami dengan baik mengenai hal-hal yang telah saya jabarkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.